Untuk sebagian orang mungkin maaf itu gampang banget teman-teman ya, tapi untuk sebagian yang lain minta maaf itu sungguh satu pekerjaan yang sangat berat sekali. Nah, kalian yang mana nih ya? Tim yang mana? Nah, barengan sama Oracle Card Indonesia kali ini teman-teman ya, barengan sama Aquarius juga ya. Buat teman-teman Aquarius ya, kita bakalan baca siapa sih yang bakalan minta maaf sama kamu gitu kan, dan ada apa itu, minta maafnya tuh buat apa ya. Kita bakal lihat di 3 cerita ini ya. Kalian boleh pilih ceritanya seperti apa, tapi boleh juga tidak memilih gitu kan ya, hanya dengarkan 3-tiganya karena siapa tahu ternyata 3-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu. Ngomong-ngomong soal cerita teman-teman ya, ceritanya Oracle Card Indonesia ini ada 3 channel gitu, which is yang paling ketiga ini adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ini bisa bantu kalian untuk bisa menerapi diri kalian sendiri ya teman-teman ya. Dengan cara apa? Mendengarkannya berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian gitu kan ya, mau apa dan kayak gimana ya, seperti itu. Lalu apa sih kak itu gitu kan, kepoin aja di sana ya. Dan selagi kalian mendengarkannya dengan konsisten ya, bakalan berasa banget manfaatnya ke hidupnya kalian ya, seperti apa. Oke ya, jadi langsung cus Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Buat kalian semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, boleh ya, kalian silahkan kontak email teman-teman, oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku, oke? Ya, kita baca yuk Aquarius ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita bagi dulu yuk ya. Jadi 3 cerita Aquarius. Satu, 2, dan 3 ya. Silahkan kalian pilih yang mana teman-teman. Kita akan baca terlebih dahulu dari yang pertama. Oke. Cerita ketika kalian bersama itu adalah banyak sekali momen-momen ya bersama itu. Ada momen yang menyenangkan gitu kan ya, ada yang enggak pula gitu. Hubungan kalian agak sulit ya karena lingkungan agak kurang menyetujui, dan ya untuk secara internal kalian sendiri itu banyak saling mengkritik. Artinya kamunya sendiri itu kan, dia tukang kritik ke dia, dianya sendiri pun juga kayak begitu, tukang kritik ke kamu gitu. Tapi saling cinta nggak? Saling cinta gitu loh ya, saling cinta. Cuman memang kalau misalkan dilihat juga susah ya, karena lingkungan sendiri, family ya kalau kita bilang ya, orang deket gitu kan, agak susah untuk menyetujui hubungannya kalian. Kalian satu circle ya, kalian satu circle orang dekat ini. Nah, kita lihat ya untuk ciri-ciri orangnya seperti apa, ciri-ciri orangnya kayak gimana. Tulus ya, kalau dibilang tulus orangnya, terus peduli banget sama orang yang disayang. Jadi kalau udah care ya, dia bakalan care banget gitu ya. Udah satu tuh udah bener-bener peduli banget. Terus agak baperan ya teman-teman ya, agak baperan. Kalau sama orang lain sih enggak ya, tapi kalau misalkan sama orang yang memang bener-bener deket secara emosional, dia gampang terpengaruh banget. Artinya ada apa sedikit nih gitu kan sama orang yang disayang, atau sama keluarga, atau sama apa, dia bisa banget yang namanya kerjaan itu nggak kelar gitu kan, bisa pikirannya tuh kemana-mana ya. Ini orang yang memang seperti itu. Ini orang yang susah banget jadi dirinya dia sendiri ya teman-teman ya. Di depan sama di belakang itu agak sedikit berbeda, bukan berbeda dalam artian yang seperti apa ya, tapi lebih ke kayak nggak mau nyakitin atau nggak mau yang namanya membuat orang yang dia sayang itu jadi sedih, jadi kecewa kayak gitu loh ya. Berani orangnya ya sama orang lain ya tapi termasuk perasa dan lembut banget perasaannya. Terus pelindung yang cukup oke. Kalau dibilang traveling suka cukup introvert ya, tertutup sekali orangnya. Cinta banget sama keluarga banget ya, seperti itu. Agak susah ya menguasai diri sama perasaan kalau udah emosi teman-teman, tapi ini orang yang sangat tulus sekali kalau dia udah sayang sama orang. Ya, ini ciri-cirinya seperti itu. Lalu apa sih ya
apa dan kenapa dia minta maaf sama kamu, apa yang udah dilakukan, apa yang udah dilakukan sama kamu sehingga dia minta maaf. Oke. Dia minta maaf karena dia merasa tertekan dan terkekang. Jadi dia ingin membebaskan diri, ingin menjadi dirinya dia sendiri. Hal yang mungkin dia selama ini udah kehilangan gitu ya, seperti itu. Padahal mungkin maksudnya kamu itu bukan untuk mengekang ya teman-teman ya, tapi untuk ya gitu ya. Kalau misalkan kita mengkritik orang terus-terusan secara tidak sadar pun ya, orang yang kita kritik akan merasa ini ya sesek gitu loh teman-teman ya. Ini salah, itu salah, ini salah, ini itu salah, dan akhirnya malah bikin kesalahan gitu ya. Di mata kita kan terus-terusan terlihat salah, dan ini nggak bagus sih teman-teman ya untuk hubungan. Jadi dia meminta maaf karena dia ingin membebaskan dirinya dia sendiri dari tekanan-tekanan tersebut, dari kekahan tersebut, which is sebenarnya itu kan problemnya sebenarnya sama dia sendiri ya, sama pikirannya dia sendiri. Cuman dia minta maaf untuk itu, bahwa aku lelah, aku capek dan sebagainya gitu ya. Dan minta maafnya dia tulus nggak sih teman-teman? Kalau dibilang tulus ya, karena memang dia itu udah lelah, udah capek banget, dan dia kepingin banget yang namanya mengejar cita-citanya, mengejar impiannya dia. Gak selalu harus pusing dengan hal-hal yang sifatnya cuman kayak relationship aja terus-terusan dan waktunya habis di sana gitu. Memang dia kepingin bebas dari itu gitu loh. Memang kepingin hubungan yang sehat ya, kepingin hubungan yang nggak toksik gitu loh teman-teman ya. Dan cukup lelah. Kalau dibilang minta maafnya tulus banget ya. Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Kendalikan emosi ya, karena kalau misalkan kita bilang emosi sesaat itu tidak akan yang namanya membuat hubungan jadi lebih baik, tapi malah jauh lebih nggak karuan gitu kan. Dan juga ini belajar untuk refleksi diri teman-teman ya, nggak usah gengsi buat ngakuin salah. Kalau memang ada kesalahan ya akuilah gitu loh, nggak perlu yang namanya oh ya udah kalau kayak gitu tapi ntar dalam hati menyesal, itu jangan. Belajar untuk lebih lentur, lebih lembut lagi teman-teman ya, karena waktu ini sehari, 2 hari, 3 hari yang kalian habiskan itu bukan sebentar gitu, dan pengorbanannya dia juga cukup oke ya, seperti itu. Jadi ya yuk belajar, nggak usah gengsi buat say sorry ya juga gitu loh, buat mengakui kesalahan juga, dan merefleksikan diri. Kalaupun tidak bersama, itu bisa jadi bahan pembelajaran gitu loh buat kamu, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah cerita kamu yang pertama. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita yang kedua seperti apa? Kita lihat, ada isolation. Hubungan yang kayak gimana? Ini ya hubungan yang berbahaya banget ya. Kamu ya udah punya pasangan, atau dianya udah punya pasangan, atau bahkan dua-duanya mungkin udah punya pasangan. Tapi yang jelas ini hubungan kalau misalkan dibilang terlarang pakai banget gitu kan ya. Kalau ex banget gitu. Bukan yang seperti ini teman-teman ya, dan gak ada yang tahu sih ya, walaupun mungkin beberapa ya udah tahu, tapi kalian berusaha banget ya namanya menutupi hal tersebut. Kita lihat ya ciri-cirinya kayak apa. Orangnya dilihat orang tuh sempurna banget ya, dilihat sama orang sempurna banget, padahal mungkin dalamannya enggak juga ya teman-teman ya. Artinya gampang down, gampang depresi, walaupun yang terlihat adalah sempurna, visinya luar biasa gitu kan ya. Ini orang yang kayak begitu banget, di depan sama di belakang agak sedikit berbeda, malahan jauh banget ya bedanya ya. Dan ibaratnya jatuhnya dia, sedihnya dia, depresinya dia, capeknya dia, lelahnya dia, yang tahu tuh cuman kamu aja gitu. Yang selanjutnya yang lain-lain yang taunya ya pokoknya dia sempurna orangnya, yang suka banyak, pintar bergaul, mudah berkomunikasi ya, kaku tapi pintar banget bergaul dan sebagainya gitu loh teman-teman ya. Ini sosoknya dia seperti ini. Kita lihat ya untuk yang selanjutnya, kenapa sih dia meminta maaf ya.
Karena nggak mungkin bersama. Kalaupun bersama halangannya sangat banyak sekali dan itu agak sedikit nggak mungkin ya. Jadi dia minta maaf karena tidak bisa memberikan kamu yang terbaik gitu kan. Bisanya cuman gini aja, kalau harus ngumpet-ngumpet dan sebagainya, karena memang perbedaannya terlalu signifikan sekali ya. Terpisah jarak dan jurangnya itu luar biasa gitu loh teman-teman. Dan kalau bersama ini hubungan yang akan sangat melelahkan gitu ya. Kalau bersama hubungan ini melelahkan sekali ya. Karena pihak-pihak lain pasti akan menentang luar biasa, banyak pertentangan, capeknya sangat luar biasa. Ya iyalah memang gitu kan ya. Hubungan begini nih apa enaknya gitu ya. Mesti ngumpet-ngumpet ya, perasaan juga ini, atau ada yang deg-degan kalau kayak begitu. Wih, oh enggak gitu. Enggak deh gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang terjebak di sini ya. Oke, kita lihat minta maafnya dia tulus apa enggak. Kalau dilihat di sini sih tulus ya. Tulus sih teman-teman ya. Minta maafnya dia sangat tulus sekali karena belum bisa memberikan kamu yang terbaik ya. Seperti itu. Kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Ini bolak-balik ya. Ini bolak-balik ceritanya, bolak-balik. Sebenarnya simple things ya jawabannya di sini. Strength ini adalah tentang hubungan on off yang bolak-balik ya. Sama-sama nggak bisa ngelepasin, tapi sama-sama tahu bahwa ini nggak bawa kebaikan gitu. Nah saran sih bener-bener mungkin ini akan terdengar klise banget gitu kan. Melepaskan hal yang nggak bawa kebaikan buat kamu. Tapi kalau misalkan kamu renungkan dalam-dalam maknanya seperti apa, ini meaningful banget teman-teman ya. Seperti itu. Cinta itu tidak menyakiti. Kalau cintanya kalian berdua itu sampai menyakiti satu dan lain orang yang kalian bener-bener sayang gitu kan ya, itu kalian pertimbangkan lagi deh ya. Karena memang sejatinya sayang, kasih, cinta itu tidak menyakiti ya. Oke, teman-teman, kita lihat untuk cerita kamu yang ketiga ya. Cerita yang ketiga seperti apa? Hubungan yang seperti apa ini? Hubungan yang banyak rahasianya ya. Wish double secret, you know. Hubungan yang banyak rahasianya, hubungan yang wah ya gitu banget deh. Di depan sama di belakang berbeda. Kalau dibilang gairah yang meletup-letup juga iya ya, gairah seksualitas ya teman-teman ya, seksual luar biasa gitu kan ya. Wah, hubungan macam apa ini ya, sembunyi-sembunyi. Ya kita lihat ya. Banyak yang disembunyikan tapi secara gairah meledak-ledak. Kita lihat untuk ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya egois banget gitu. Jadi bucin banget ya kalau emang udah ini suka sama orang, sayang sama orang, posesifnya luar biasa, amit-amit ya. Kayak gitu. Maunya diperhatiin, gak mau memperhatikan ya, egonya luar biasa banget ya, suka jadi center of attention. Disiplin ya sama kerjaan ya teman-teman ya. Dia akan membuktikan, karena pembuktiannya dia sungguh sangat besar sekali ya. Membuktikan bahwa dia mampu, membuktikan bahwa begini begitu ya. Jadi hidupnya dia lelah banget gitu, untuk membuktikan. Ya, ini tipikal orang yang berani teman-teman, bertanggung jawab sama pekerjaan ya. Kalau dipasrahin tanggung jawab bisa, cuman kalau misalkan masalah hubungan ini orang yang sulit banget untuk mendengarkan ya, egoisnya sangat luar biasa. Kita lihat kenapa dia meminta maaf ya. Kenapa dia meminta maaf? Karena kamu tuh sungguh sangat menerima pribadinya dia yang bener-bener naik turun secara emosi gitu kan ya, jenuh, bosen. Kamu tuh bisa banget yang namanya nelatenin dia ya, nanggepin dia yang sebentar moodnya bisa kesini, sebentar bisa kesana gitu. Orang lain aja udah nyerah gitu kan, udah give up, tapi kamu dengan sabarnya itu bisa nerima banget ya. Dianya yang kadang-kadang bisa A, kadang-kadang bisa B, kadang-kadang bisa C gitu kan. Seperti itu. Jadi ya luar biasa sih ya kamunya, dan dia minta maaf sih untuk itu. Minta maafnya dia tulus nggak gitu, kita lihat ya, kita lihat minta maafnya dia tulus nggak. Sebenarnya tulus sih teman-teman ya, cuman memang dia seperti itu karena memang dia itu lahir dari ibaratnya satu kejadian atau satu latar belakang yang memang luar biasa. Artinya dari keluarga yang tidak baik-baik saja ya, ibaratnya seperti itu. Jadi traumanya dia tuh cukup luar biasa ya.
banyak sekali hal-hal yang dia dapatkan, ketidakadilan dan sebagainya, itu yang menyebabkan dia ingin membuktikan bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu begini begitu gitu. Jadi memang traumanya banyak banget orang ini. Nah untuk itu dia minta maaf, dan memang tulus sih minta maafnya dia ya teman-teman ya, karena memang beda, ini case-nya case beda gitu ya. Jadi gengsinya dia, egonya dia, perhatiannya dia, posesifnya dia, bahkan secara seksualitas juga mungkin ada sedikit gangguan ya di sana ya, hyper or something gitu kan ya. Dan dia minta maaf untuk itu, bahwa aku ini beda gitu, karena memang berasal dari maksudnya banyak trauma-trauma yang dia rasakan gitu ya, maksudnya seperti itu. Oke. Ya, kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan. Oke. Nah ini tergantung sama kamu sih teman-teman ya. Kalau misalkan kamu bisa banget yang namanya memahami dia dan siap dengan segala macam resiko dan konsekuensi untuk bersama dengan dia, ya dijalanin gitu kan. Tapi kalau misalkan enggak pun ya kamu punya pilihan untuk bisa membebaskan diri ya. Tapi ya memang siap ya, karena memang orangnya seposesif itu gitu. Nah, kamu tinggal siap apa enggak ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Karena ini yang ketiga ini ya, kamu tuh bisa memahami dia merasa dipahami sama kamu, tapi kamunya tidak merasa dipahami sama dia. Nah kan ya, begitu kan ya. Right. Maaf ya, simple words, tapi susah banget kadang-kadang untuk bisa mengucapkannya. Nah buat teman-teman yang masih kesusahan banget gitu kan ya untuk say sorry gitu kan ya, atau untuk memaafkan, kalian boleh banget main ke channelnya Oracle Card Indonesia yang ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy teman-teman, karena di sana ya ada banget dibagikan ya teman-teman untuk audio sound therapy untuk kalian dengarkan ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah pada subscribe di channel 1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia dan dukungan kalian selama ini. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.